Video pembelajaran tematik kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap sehat ya. Sudah sarapan tadi kan? Oke, baik. Pada kali ini mata pelajaran kita Bahasa Indonesia dari buku tema 8 Daerah Tempat Tinggalku, yang menjadi materi kita yaitu tentang teks fiksi. Nah, dari teks fiksi ini, adakah kalian yang tahu apa itu pengertian dari teks fiksi? Iya, Ani benar. Bahwasanya teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Lalu siapa yang tahu ciri-ciri dari teks fiksi? Iya, yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, siapa yang tahu? Iya, dalam teks fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Siapa yang tahu selanjutnya? Iya, Doni benar. Umumnya, fiksi menggunakan bahasa yang sifatnya konotatif atau bukan makna sebenarnya. Lalu, karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Yang selanjutnya yaitu umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dan yang terakhir, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama, siapa yang tahu? Iya, yang pertama itu cerita jenaka yang mengisahkan tentang kelucuan atau kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat pembaca terhibur oleh ceritanya. Contohnya itu Si Kabayan. Ya, yang kedua yaitu mite atau mitos, yang dimana cerita tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban. Contohnya Dewi Sri sebagai Dewi Pati. Dan yang ketiga yaitu fabel. Fabel itu menggambarkan para binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Contohnya itu kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, semut dan belalang. Dan yang keempat yaitu legenda. Legenda merupakan cerita fiksi tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti tapi tidak dianggap suci seperti mitos. Contohnya itu ada yang tahu? Iya, Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu, dan asal-usul candi. Oke, yang selanjutnya itu yang kelima yaitu saga. Cerita rakyat secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Contohnya itu yaitu Si Pitung. Dan yang keenam yaitu cerpen, yang dimana cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat dalam sekali duduk. Biasanya hanya memiliki 1-2 halaman. Contohnya itu yaitu cerpen majalah Bobo. Dan yang ketujuh yaitu novel.
Novel yaitu cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, dan cerita yang kompleks karena panjangnya yang bisa dibagi ke dalam beberapa bab. Contohnya yaitu Harry Potter, Laskar Pelangi, Bumi Manusia. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik teks fiksi. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan atau ide dasar cerita. Dan yang kedua, tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Yang ketiga, penokohan, yaitu karakter atau sifat tokoh. Dan yang keempat yaitu alur, urutan kejadian cerita. Yang kelima, latar, tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dan yang selanjutnya yaitu amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dia buat. Nah, macam-macam tokoh pada teks fiksi yaitu yang pertama, tokoh utama, yang dimana tokoh yang memiliki peranan yang penting dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh tambahan, yaitu tokoh yang memiliki peranan pendukung cerita. Dan yang ketiga, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak atau sifat baik hati sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Dan yang selanjutnya yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca atau memiliki sifat jahat. Nah, yang selanjutnya ibu memiliki tugas buat kalian sebagai PR di rumah ya anak-anak. Silakan disalin, nanti dikerjakan di rumah, lalu besok kita kumpul secara bersama-sama. Jangan lupa untuk mengerjai tugasnya ya anak-anak. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini dapat kalian mengerti. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.